Bayangkan setelah puluhan tahun mengabdi sebagai abdi negara, kini akhirnya tiba saatnya Anda menanti hak yang seharusnya menjadi milik Anda, hak yang dijanjikan oleh negara, sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian panjang Anda. Tapi justru di momen itulah muncul berbagai kabar simpang siur. Ada yang bilang dana pensiun akan ditunda, ada yang menyebut jumlahnya berubah, dan ada pula yang menyampaikan bahwa tahun-tahun 2025 akan menjadi tahun penyesuaian besar-besaran dari Taspen. Lalu mana yang benar? Apa yang sebenarnya terjadi? Saat ini pemerintah bersama Taspen memang tengah melakukan penyempurnaan besar terhadap sistem pembayaran pensiun dan pesangon bagi para PNS yang akan dan telah memasuki masa purna tugas. Tahun-tahun 2025 bukan tahun biasa. Ada perubahan yang tidak bisa dianggap enteng, mulai dari skema pencairan dana, mekanisme saldo akhir hingga rencana penyatuan pembayaran, pesangon sekaligus. Dan inilah yang harus Anda pahami sejak awal. Karena jika Anda tidak mengetahui langkah penting yang satu ini, Anda bisa kehilangan kesempatan mendapatkan pencairan penuh yang seharusnya menjadi hak Anda. Taspen telah memberikan sinyal resmi bahwa mulai pertengahan tahun 2025, skema baru akan diberlakukan secara bertahap dan akan menyasar PNS yang pensiun di tahun berjalan maupun yang telah lama menunggu kejelasan dana pensiun dan pesangonnya. Bahkan beberapa peraturan pelaksana seperti PP Peraturan Pemerintah Terbaru, Surat Edaran dari Kemenkeu, hingga koordinasi aktif ANTAADPE dan Tentitingan juga memastikan tidak ada pensiunan yang merasa dirugikan atau terlupakan. Jadi sebelum semua terlambat, mari kita bahas secara tuntas apa saja langkah penting yang wajib Anda ketahui. Terutama bagi Anda yang ingin mendapatkan kepastian dana pensiun, tambahan pesangon, dan semua hak finansial lainnya yang sudah lama Anda tunggu. Karena informasi ini bukan sekadar kabar, ini solusi nyata untuk masa depan Anda. Nah, sekarang mari kita masuk ke bagian yang benar-benar penting dan tidak boleh dilewatkan. Kalau tadi kita sudah bicara soal sinyal dan tanda-tanda besar dari Taspen dan pemerintah, sekarang kita akan membedah lebih dalam satu persatu informasi yang sudah resmi diumumkan. Tapi tenang. Semuanya akan kita bahas dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami supaya siapapun yang menyimak, terutama para pensiunan atau calon pensiunan PNS bisa mengikuti tanpa harus membuka-buka dokumen hukum atau peraturan pemerintah yang ribet. Pertama-tama, kita perlu memahami dulu bahwa tahun 2025 ini bukan sekadar tahun anggaran baru. Ini adalah momen perubahan. Pemerintah akhirnya menyadari bahwa sistem lama soal pensiun dan pesangon PNS sudah tidak lagi mampu menjawab kebutuhan zaman. Banyak pensiunan yang selama ini menunggu kejelasan dana pesangon bertahun-tahun lamanya. Bahkan ada yang sejak pensiun di awal tahun 2000-an belum juga mendapatkan haknya secara utuh. Situasi seperti inilah yang akhirnya mendorong Taspen, Kementerian Keuangan, Kemenpan RB hingga Presiden sendiri untuk turun tangan langsung memastikan perbaikan sistem dilakukan secara menyeluruh dan perubahan besar itu dimulai dari skema pencairan pesangon. Kalau dulu sistemnya bertahap, sekarang mulai dipersiapkan untuk model pembayaran sekaligus atau yang disebut dengan sistem lump sum. Dengan kata lain, PNS yang pensiun nantinya bisa mendapatkan dana pesangon dan pensiunnya dalam jumlah penuh tanpa harus menunggu bertahun-tahun dengan sistem cicilan atau ditahan dalam saldo Taspen. Ini bukan wacana lagi, tapi sudah masuk ke tahap finalisasi teknis. Bahkan beberapa PNS yang masuk masa pensiun di kuartal pertama tahun 2025 sudah mulai merasakan skema baru ini diuji coba. Tentu saja perubahan ini tidak serta-merta bisa dinikmati semua orang secara langsung. Ada tahapan yang harus dipenuhi. Misalnya ada penyesuaian data administrasi, pengecekan ulang masa kerja, besaran gaji pokok terakhir, serta akumulasi tunjangan yang berhak diterima. Disinilah peran aktif para pensiunan menjadi sangat penting. Jangan hanya menunggu kabar atau berharap uang masuk otomatis ke rekening. Sekarang para pensiunan dituntut lebih proaktif, menghubungi Taspen, mengecek ulang data pribadi, memperbarui dokumen seperti pensiun,
kartu identitas, dan NPWP. Karena, kalau ada satu data saja yang belum sinkron, proses pencairan bisa tertunda cukup lama. Banyak juga yang bertanya, bagaimana dengan PES yang sudah lama pensiun, tapi belum juga menerima pesangon atau merasa jumlah yang diterima tidak sesuai? Nah, untuk kelompok ini, pemerintah membuka jalur verifikasi ulang. Ada mekanisme pengajuan banding atau peninjauan kembali terhadap besaran dana yang diterima. Ini dilakukan secara bertahap melalui kerjasama antara Taspen Kemenkei dan pihak inspektorat masing-masing instansi. Bahkan beberapa kelompok pensiunan sudah mulai menerima undangan untuk validasi ulang, terutama mereka yang pensiun di tahun-tahun antara tahun 1995 hingga tahun 2010. Jadi, ini benar-benar gerakan nasional untuk membenahi sistem dari akarnya. Sekarang kita bahas soal anggaran. Dari informasi yang berhasil dikonfirmasi melalui situs resmi Kementerian Keuangan dan beberapa pernyataan langsung dari Menteri Keuangan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran khusus DLM APBN tahun 2025 sebesar lebih dari 50 triliun rupiah untuk mendukung reformasi pensiun dan pesangon ini. Ini bukan angka kecil, dan tentu saja penggunaannya sangat diawasi. Artinya peluang Anda sebagai pensiunan untuk mendapatkan hak penuh sangat terbuka. Tapi kembali lagi, semua tergantung kelengkapan administrasi dan respons aktif dari masing-masing individu. Jangan sampai hak Anda hangus hanya karena tidak mengikuti prosedur baru yang sudah disederhanakan. Taspen sendiri kini juga lebih transparan. Mereka membuka layanan informasi secara daring dan luring. Bahkan ada layanan jemput bola untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau. Jadi, bagi para pensiunan yang tinggal di wilayah terpencil, tidak perlu khawatir ketinggalan. Cukup pastikan nomor ponsel aktif, alamat email valid, dan dokumen penting tersimpan rapi. Nanti tim Taspen akan melakukan verifikasi atau pendataan ulang secara bertahap. Dan jika semua data cocok, pencairan bisa dilakukan dalam waktu kurang dari 30 hari kerja. Hal menarik lain adalah adanya kebijakan insentif tambahan bagi pensiunan dengan masa kerja di atas 30 tahun. Pemerintah menilai mereka yang telah mengabdi lebih dari 3 dekade layak mendapatkan penghargaan lebih. Maka dari itu, dalam skema baru, kelompok ini akan menerima tambahan tunjangan pesangon yang dihitung berdasarkan durasi pengabdian dan nilai jabatan terakhir. Ini bukan iming-iming, tapi sudah masuk dalam draft final revisi peraturan pelaksana yang sedang menunggu tanda tangan dari Presiden. Tentu saja proses seperti ini memunculkan banyak pertanyaan di masyarakat, mulai dari, apakah semua pesangon otomatis dapat kalau sudah pensiun sejak lama masih bisa ikut program ini? Hingga pertanyaan teknis seperti, bagaimana cara tahu berapa jumlah pesangon yang akan saya terima? Semua pertanyaan ini wajar dan jawaban resminya sudah mulai disosialisasikan oleh Taspen melalui kanal YouTube resmi mereka, juga melalui media sosial dan surat kabar nasional. Tapi kalau Anda merasa bingung, jangan ragu untuk datang langsung ke kantor Taspen terdekat atau menghubungi call center mereka. Pelayanan sekarang jauh lebih responsif dibandingkan beberapa tahun lalu. Nah, bagi yang masih aktif sebagai PNS tapi akan pensiun dalam waktu dekat, mungkin 1 atau 2 tahun ke depan, ada baiknya mulai mempersiapkan diri dari sekarang. Jangan menunggu SK pensiun keluar baru kelabakan mengurus berkas. Manfaatkan waktu untuk menyusun semua dokumen administratif, termasuk memastikan tidak ada tunggakan BPJS, hutang koperasi yang belum lunas, atau masalah absensi yang bisa mempengaruhi hitungan masa kerja. Karena sistem baru ini berbasis digital, maka data akan diolah otomatis. Sekecil apapun kesalahan bisa berdampak besar pada hasil akhir pencairan. Bagi mereka yang pensiun, karena alasan khusus seperti sakit, kecelakaan kerja, atau pemutusan hubungan kerja karena restrukturisasi instansi, skema pensiunnya juga akan diatur ulang. Pemerintah menjanjikan pendekatan yang lebih manusiawi dan adil, termasuk kemungkinan pemberian kompensasi tambahan. Bahkan dalam beberapa kasus,
Ahli waris juga bisa mendapatkan bagian dari dana pensiun yang belum sempat dicairkan. Ini semua akan masuk dalam aturan baru yang disebut dengan Sistem Manajemen Pensiun Nasional SMPN yang saat ini masih dalam tahap uji coba di 5 provinsi sebagai pilot project. Penting juga untuk diketahui bahwa perubahan ini adalah bagian dari kebijakan nasional jangka panjang. Pemerintah tidak ingin lagi ada tumpukan masalah pensiun yang menumpuk dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, digitalisasi data pensiunan terus dilakukan secara masif. Data dari BKE, Taspen, Kemenku, dan instansi lainnya akan diintegrasikan dalam satu platform tunggal. Ini akan memudahkan semua pihak, baik pemerintah maupun pensiunan sendiri, untuk melacak hak dan kewajibannya. Banyak pensiunan yang awalnya skeptis kini mulai merasakan hasil nyata dari perubahan ini. Sudah ada ribuan testimoni positif dari PNS yang menerima pencairan dana dengan proses yang jauh lebih cepat dan jelas. Bahkan ada beberapa yang mengaku terkejut karena jumlah yang diterima lebih besar dari yang mereka kira. Hal ini karena dalam skema baru, perhitungan dilakukan lebih rinci dan transparan, termasuk mempertimbangkan inflasi dan nilai real uang yang Anda terima saat ini. Kalau kita tarik ke belakang, masalah pensiun memang selalu menjadi isu yang sensitif. Banyak yang kecewa karena merasa dilupakan setelah puluhan tahun mengabdi. Tapi sekarang semangat baru mulai terasa. Negara ingin hadir secara nyata tidak hanya dalam bentuk janji, tapi melalui sistem yang benar-benar berpihak pada pensiunan. Ini momen yang tidak boleh disia-siakan. Bagi Anda yang sudah pensiun, sekarang adalah saatnya untuk aktif mengecek kembali hak Anda. Bagi yang akan pensiun, waktunya mempersiapkan segalanya dengan matang. Dan terakhir, satu hal yang tidak kalah penting. Jangan mudah percaya pada calon atau pihak yang mengaku bisa mempercepat pencairan dana pensiun dengan imbalan tertentu. Semua proses resmi dilakukan melalui Taspen dan instansi terkait tanpa pungutan liar. Jika Anda menemukan indikasi penipuan atau pungli, segera laporkan ke aparat atau ke Taspen langsung. Pemerintah sangat serius dalam membersihkan jalur distribusi dana pensiun dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi, kesimpulannya bukan hanya soal menunggu uang masuk rekening, ini soal kesadaran baru bahwa sebagai pensiunan Anda punya hak penuh untuk tahu, untuk bertanya, dan untuk menuntut kejelasan. Jangan lagi merasa menjadi warga kelas 2 hanya karena sudah tidak aktif bekerja. Justru sekaranglah saatnya menikmati hasil pengabdian dengan tenang, jelas, dan bermartabat. Tetap semangat, tetap kritis, dan pastikan Anda mengikuti informasi resmi dari sumber terpercaya. Karena apa yang kita bicarakan hari ini bisa menjadi penentu kualitas hidup Anda untuk 10-20 tahun ke depan. Mari kita kawal bersama perubahan besar ini demi masa depan pensiun yang lebih baik, adil, dan manusiawi untuk seluruh Indonesia. Yeay!